Keangkuhan yang intens kerap bermunculan dalam setahun ini, dalam tahun yang berfenomena di atas angin ini, diramalkan justru bakal makin meningkat lagi. Hingga dikhawatirkan berpotensi menimbulkan dan mengaktifkan bermacam-macam hal negatif. Di antaranya perilaku bagaikan seorang megalomania. Kecenderungan negatif tersebut diramalkan bakal mudah menghinggapi sikap perilaku kita sebagai pebisnis. Sikap keras kepala, bahkan selalu mau menang sendiri di bulan Imlek yang ke-10 cap gue ini tampaknya bakal terkesan lebih marah. Kalau tak ingin kita katakan, bakal berkecenderungan untuk tampil lebih menantang, bahkan semakin terasa vulgar. Salam sehat, bahagia, sejahtera, dan makin berkesuksesan. Saya haturkan kepada Anda semua, para juragan Feng Shui, para sahabat sukses Sonora FM dan Sonora jaringan yang luar biasa banyaknya. Banyak jaringannya sebagaimana terdaftar pada tabel di samping saya ini. Dan banyak pula sahabat-sahabat suksesnya. Kesemuanya itu tentu saja bertebaran luas hingga ke seantero Nusantara, bahkan hingga ke mancanegara. Ini terbukti dari banyaknya komen dan pertanyaan yang diajukan pada channel YouTube FSA yang diajukan oleh mereka semua. Kepada Anda semua tentunya, saya Kang Hongkian, juga mewakili manajemen FSA dan keseluruhan tim Sonora FM dan jaringan mengucapkan banyak terima kasih atas segala atensi yang telah Anda berikan. Hal yang sama tentu saja saya haturkan pula pada Anda semua yang selalu setia memperdomani buku dan kalender Imlek tahunan yang tersaji khusus pada setiap tahunnya. Tersaji khusus demi kepentingan Anda semua, para juragan sekaliannya, agar segala sepak terjang Anda tentu saja dapat termanuverkan ataupun lebih mudah untuk dimanuverkan, bermanuver lebih baik ketimbang sebelumnya. Hingga berbagai aksi yang Anda upayakan itu pun pada suatu ketika atau ketika tertentu kelak bisa bermanfaat hingga semaksimal mungkin. Maksimal sesuai dengan target tujuan yang telah Anda rencanakan tentunya. Diharapkan pula manuver maksimal itu pun kelak mewujudkan hasil, yakni kinerja dan produktivitas yang dari waktu ke waktu takkan bersifat stagnan, melainkan bertumbuh, makin dan semakin bertumbuh baik, bertambah baik, semakin sukses hingga teroptimalkan, bahkan mampu memberikan kepuasan yang tiada tara, bahkan hingga tiada terbandingkan pula. Para juragan Feng Shui, para sahabat sukses Sonora sekaliannya, perjumpaan kita pada kesempatan berbahagia ini tentu saja demi dan untuk melanjutkan kembali pembahasan peramalan bulan Imlek yang ke-9 Kau Gue, dengan tinjauan
untuk peramalan bulan Imlek selanjutnya, bulan Imlek yang ke-10 Cap Gue. Cap Gue di tahun Imlek 2575. Bulan Imlek ke-10 Cap Gue di tahun Imlek 2575 tersebut, di tahun yang bersimbolisasikan perlambang Sio Naga Kayu, berentang waktu mulai 1 November 2024 hingga 30 November 2024. Fenomena bisnis dalam rentang 30 hari tersebut. Para juragan, feng shui, para sahabat sukses dimanapun Anda berada, dalam konteks ini saya mau mengingatkan Anda bahwa bulan Imlek pada tahun berapapun tidak ada yang berentang waktu 31 hari lamanya. Ya, rentang waktu bulan Imlek kalau tidak 29 hari ya 30 hari ya. Kita kembali lanjutkan. Ya, memang fenomena 30 hari pada Cap Gue ya, bulan Imlek yang ke-10 tersebut, sebagaimana sudah diramalkan, bahkan telah diilustrasikan pula dengan kata kunci yang berbunyi toleransi, penopang semangat, dan perjuangan. Saya ulangi, toleransi, penopang semangat, dan perjuangan. Dengan kata lain bahwa tiada semangat bakal mampu dikobarkan, dan juga tiada perjuangan yang dapat ataupun mudah disinergikan ataupun tersatu padukan kalau aspek toleransi tidak terkandung syarat di dalamnya. Untuk lebih memahami hal tersebut, tentu saja bagi Anda yang memiliki kalender tahun Naga Kayu Imlek 2575, disarankan dan patut membuka halaman kalender, halaman bulan Imlek yang ke-10, sebagaimana gambar yang saya tampilkan di samping saya ini. Dan oleh karena tahun Imlek 2575 yang bersio tahun Naga Kayu itu sendiri berpredikat manfaat parameter kebersamaan. Di sini saya mau mengingatkan Anda kembali bahwa manfaat parameter kebersamaan telah tertuang pada kalender Imlek 2575. Saya percaya Anda pasti sudah memahami baik dinamika maupun fenomena yang terkandung di dalamnya. Namun bagi Anda yang kurang paham, tolong diseksamai kembali kalimatnya. Ya, kalimat tersebut saya ingatkan berada pada kalender Imlek 2575 ya, pada halaman pertamanya. Para juragan feng shui, para sahabat yang baik hati, saya ulangi kembali. Oleh karena tahun Imlek 2575 itu sendiri berpredikat manfaat parameter kebersamaan, maka kesimpulan sementara yang sepatutnya kita garis bawahi terlebih dahulu adalah bahwa apabila aspek manfaat dirasakan tiada atau tidak hadir dalam sebuah kesepakatan ataupun kebersamaan, atau walaupun hadir nih ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka sikap toleran itu pun dikhawatirkan takkan mudah untuk diwujudkan lagi. Bahkan bukan tidak mungkin, selain sangat sukar untuk diwujudkan, bakal menjadi penghalang bagi upaya untuk memotivasikan aspek semangat dan daya juang. Padahal sebaliknya, kalau kita mengacu kembali kepada kata kunci bulan Imlek yang ke-10 ini, jelas bahwa tanpa adanya sikap toleran, aspek semangat dan kelogikaan yang pada rentang sebulan Imlek Cap Gue ini telah diramalkan bakal agak menurun itu, kelak dikhawatirkan pula
bakal menjadi batu sandungan bagi aktivitas dunia bisnis. Ya, bagi aktivitas kita semua, para pebisnis dalam artian seluas-luasnya. Batu sandungan. Ya, yang dimaksudkan dengan batu sandungan itu pun bukan tidak mungkin. Tahu-tahu nih mencuat ke permukaan tanpa bisa terduga lagi. Dalam artian bisa mencuat kapan saja. Bisa mencuat ketika kita sedang berbicara, berdebat kusir apalagi, sedang menyusun perencanaan, atau bahkan sekonyong-konyong terjadi ketika kita sedang beraktivitas. Terlebih lagi bisa terjadi justru ketika kita sedang memacu sepak terjang, memanuverkan aksi-aksi, khususnya aksi-aksi yang bersifat spekulatif, ataupun dan terlebih aksi-aksi yang menyerempet bahaya. Sedangkan makna pebisnis sebagaimana biasanya telah disampaikan dalam konteks bahasan kali ini pun tentu saja tidak hanya bermakna atau mencakup aktivitas kita sebagai pengusaha, sebagai pedagang, ataupun sebagai karyawan saja, melainkan juga meliputi berbagai aspek aktivitas kita dalam kehidupan lain-lainnya pula. Baik kita ini sebagai birokrat, teknokrat, ataupun profesional pada berbagai bidang aktivitas tanpa kecuali. Para juragan Feng Shui patut dipahami bahwa situasi, kondisi, aspek semangat, dan kemampuan bermatematika logika kini di bulan Imlek yang satu ini memang telah diramalkan bakal agak menurun. Sebaliknya, bertolak belakang dengan penurunan tersebut, sikap angkuh, keangkuhan yang intens atau kerap bermunculan dalam setahun ini, dalam tahun yang berfenomena di atas angin ini, apakah itu tersadari atau bahkan tidak sama sekali, diramalkan justru bakal makin meningkat lagi. Bahkan sangat mungkin bakal semakin pesat pertumbuhannya, hingga dikhawatirkan berpotensi menimbulkan dan mengaktifkan bermacam-macam hal negatif, diantaranya perilaku bagaikan seorang megalomania. Megalomania, di mana kemampuan diri sendiri ataupun kelompok dianggap atau diletakkan sebagai sosok yang sungguh sudah serba luar biasa, tidak terkalahkan, luar biasa hebat. Bukan itu saja, bahkan kelak tidak jarang merasa sebagai yang paling benar sendiri, hingga tidak menjadi pantas kalau hal itu kemudian disalah-salahkan oleh siapapun, apapun alasannya. Kecenderungan negatif tersebut diramalkan bakal mudah menghinggapi sikap perilaku kita sebagai pebisnis, khususnya pebisnis yang tidak siap menghadapi fenomena cap gue di dalam fenomena tahun naga kayu yang jelas masih membawa tebaran-tebaran berasa seolah-olah sedang berada di atas angin. Saya ulangi, sebagai fenomena egois, yakni fenomena yang betul-betul jauh daripada toleransi karena merasa sedang berada di atas angin. Sekali lagi,
tolong digarisbawahi bahwa fenomena cap gue bulan ke-10 di tahun Imlek 2575 ini diramalkan bakal syarat dengan sikap perilaku berkarakteristik egoistis yang berpotensi menciptakan berbagai hambatan. Egois selain karena terhinggapi perasaan sedang berada di atas angin, masih terbebani pula oleh sikap abai yang juga tidak bakal kalah untuk kerap dipertontonkan. Dipertontonkan baik secara terselubung ataupun justru secara transparan atau bahkan belak-belakan tanpa tedeng aling-aling sama sekali. Abai terhadap pentingnya mengedepankan sikap untuk saling bertoleransi sebagai sarana bagi sebuah solusi atau jalan keluar. Itulah sebabnya mengapa kalimat pada kata kunci bulanan bulan Imlek yang ke-10 ini mengandung pesan dan saran bahwa semangat sebagai vitalitas pendukung perjuangan baru dapat dikobarkan kalau aspek toleransi senantiasa dikedepankan. Oleh karenanya, sikap keras kepala, bahkan selalu mau menang sendiri di bulan Imlek yang ke-10 cap gue ini tampaknya bakal kelihatan jauh lebih transparan ketimbang era-era sebelumnya. Atau setidak-tidaknya nih, bakal terkesan lebih marah. Kalau tak ingin kita katakan, bakal berkecenderungan untuk tampil lebih menantang, bahkan semakin terasa vulgar. Solusi, jalan keluar daripada fenomena bulan Imlek ke-10 cap gue di tahun Naga Kayu Imlek 2575. Agar langkah-langkah kita kelak bisa dimanuverkan sepositif mungkin. Dalam artian senantiasa terbebas dari kecenderungan sikap dan perilaku negatif. Jauh daripada kesan megalomania sebagaimana tersebutkan tadi. Dan tidak pula bersikap keras kepala ataupun mau menang sendiri. Dan tetapi sebaliknya selalu bersikap positif, rendah hati, makin toleran dan bahkan makin berempati. Kemampuan berkompromi hendaknya dijadikan sebagai dasar untuk mempedomani berbagai hal positif lainnya. Tolong digarisbawahi bahwa kemampuan berkompromi hendaknya dijadikan sebagai dasar untuk mempedomani berbagai hal positif lainnya. Berkompromi dalam konteks ini terhadap diri sendiri, ya, dalam artian agar bisa meletakkan aspek pengalaman demi mewujudkan keseimbangan. Mewujudkan keseimbangan antara logika dengan naluri. Dan terlebih penting lagi, agar kekeliruan yang pernah dilakukan terdahulu takkan terulang kembali. Orang bijak bilang nih, jangan sampai kita tercemplung, ya, terbenam ke dalam sumur yang sama lebih daripada sekali. Berkompromi ke dalam dan berkompromi keluar. Tadi telah saya sampaikan berkompromi ke dalam. Dan berkaitan dengan kompromi kita keluar adalah penting bagi kita untuk diawali dengan upaya menghilangkan hasrat atau keinginan untuk mendominasi
siapapun, orang lain ataupun pihak lain manapun. Dengan begitu maka objektivitas kita atas segala hal akan mudah bertumbuh bahkan kian menajam. Lain daripada itu, matematika logika makin terasa pula. Naluri akan membangkitkan inovasi dan kreativitas. Bahkan pengalaman pun akan membimbing kedua aspek tersebut dalam sebuah sinergitas yang baik dan bakal jauh lebih menguntungkan kita sendiri. Para juragan feng shui, para sahabat sonora, sahabat sukses dimanapun Anda berada, apa yang patut disampaikan mengenai dinamika dan fenomena bulan Imlek ke-10 berkaitan dengan fenomena di atas angin yang melekat di sepanjang tahun naga kayu Imlek 2575 telah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu bisa bermanfaat sebagai pedoman Anda dalam bersepak terjang. Namun, alangkah baiknya kalau ulasan tersebut dirujukan kembali dengan tinjauan mengenai peramalan 12 sio di mana sio Anda sendiri berada di dalamnya. Terkait dengan kepentingan itu, terkait dengan tinjauan mengenai 12 sio, ada dua hal yang kiranya patut Anda pahami terlebih dahulu. Yang pertama, walaupun tahun baru Imlek, tahun ular kayu seolah sudah berada di depan mata, bukan berarti bahwa kadar ciong pada yang bersio kerbau, sio naga, sio kambing, dan apalagi yang bersio anjing bisa dianggap sudah mulai mereda. Tentu saja belum. Dan oleh karenanya masih tetap harus diwaspadai. Itu yang sebaiknya. Dan yang kedua yang juga patut Anda camkan benar adalah bahwa berkaitan dengan dinamika dan fenomena bulan Imlek yang ke-10 Cap Gue ini, hal yang tidak kalah penting untuk diantisipasi dengan bersungguh-sungguh, dengan ekstra kepedulian, agar di kemudian tidak akan menimbulkan berbagai dampak negatif, dampak buruk yang berkepanjangan, tentu saja patut disikapi pula, dan terutama khususnya oleh Anda yang bersio macan, ular, monyet, dan Anda juga yang bersio babi. Artinya nih, kalau Anda yang bersio tersebut, sio macan, sio ular, sio monyet, atau Anda bersio babi, sengaja ataupun tidak, Anda melakukan kekeliruan atau kesalahan pada era Cap Gue ini, ya walaupun kekeliruan tersebut terkesan sepele, katakanlah, dikhawatirkan kelak akan mengundang deraan masalah di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Ya, dengan masalah yang bukan tidak mungkin bakal jauh lebih berat daripada yang diramalkan. Jadi tolong hal itu diwaspadai benar. Nah, setelah memahami kedua hal itu, marilah kita mulai pembahasan 12 sio. Kita awali dari yang bersio naga. Sio naga, keberuntungan meningkat lebih daripada sekedar lumayan. Ini kabar baik tentunya.
Tetapi untuk mencapai kebaikan tersebut, Anda disarankan untuk membuang sikap keras kepala Anda agar kelancaran dan pendapatan kelak makin memuaskan. Daripada terkesan gagah digelanggangi, lebih baik mengalah demi kemenangan. Dari kalimat ini jelas bahwa pada bulan Imlek yang ke-10, Anda yang bersionaga dikhawatirkan akan banyak menampang, akan banyak pamer sini, pamer sana, tidak karuan. Itu tidak perlu dilakukan. Anda patut merasa mengalah dalam segala hal, merasa harus merendah hati, agar dengan kerendahan hati itu aktivitas Anda akan semakin terlapangkan pula. Anda yang bersionaga, saya mau tekankan kembali bahwa keberuntungan Anda bakal meningkat lebih daripada sekedar lumayan. Artinya, kemungkinan peningkatan signifikan di tahun yang diramalkan Ciong kecil ini itu terbuka bagi Anda. Namun demikian, sikap dan perilaku angkuh harus Anda jauhkan atau enyakan sama sekali. Dengan begitu, maka keberuntungan akan senantiasa berpihak kepada Anda. Sio ular. Walau keberuntungan Anda diramalkan agak menurun, tabu kalau disikapi dengan kepanikan. Keberuntungan Anda dibandingkan bulan Imlek yang ke-8, bulan Imlek yang ke-9 agak menurun. Dan kini diramalkan kembali menurun lagi. Dan tentu saja hal itu dikhawatirkan akan membuat Anda panik. Dan apabila Anda betul-betul panik, maka penurunan keberuntungan dikhawatirkan menjadi lebih parah hingga menukik tajam. Dan oleh sebab itu diingatkan benar agar Anda tidak panik. Ya, kedepankan sikap sabar dan tenang agar hal apapun takkan hilang dari pantauan. Nah, kalau Anda panik, Anda gerasa-gerusu, bingung, nggak karuan, ya, bimbang, khawatir. Nah, kalau hal semacam itu tidak Anda kendalikan dengan baik, maka peluang di depan mata pun tentu saja tidak dapat Anda ketahui. Nah, oleh sebab itu Anda diminta untuk bersikap sabar agar peluangnya betul-betul lebih berkenyataan. Ya, apalagi kalau itu memang sudah berada di depan mata. Daripada tergesa tidak karuan, lebih baik tingkatkan intuisi demi penajaman naluri. Intuisi Anda, perasaan Anda dalam hal memahami segala sesuatu seyogianya Anda kembangkan. Ya, kembangkan agar dari pengalaman pun Anda bisa memetik hal-hal positif agar segala perubahan bisa Anda pahami dengan sebaik mungkin. Kalau itu bisa Anda lakukan, maka penurunan akan menjadi mengecil kemungkinannya, bahkan kestabilan sangat mudah Anda wujudkan pula. Sukses selalu. Sio kuda. Keberuntungan terstabilkan kalau komunikasi ditingkatkan. Dari kalimat ini tentu saja tergambar ya bahwa kalau Anda meningkatkan komunikasi, maka keberuntungan Anda stabil. Dengan kata lain, kalau Anda komunikasinya kurang baik, kecenderungan
penurunan tentu saja makin terbuka ya. Dan ini tentu saja harus kita waspadai jangan sampai terjadi ya. Jangan bedakan kualitas kejaran agar peluang kecil pun kelak mudah membesar. Nah, di bulan Imlek yang ke-10 ada satu kecenderungan yang juga patut Anda waspadai. Anda bakal menganggap peluang-peluang kecil itu tidak perlu ya dipedulikan. Jadi yang harus diutamakan benar adalah yang besar-besar saja. Yang kecil tidak usah dipandang sebelah mata. Ini tentu saja pandangan yang keliru. Karena peluang yang kecil sekalipun di bulan Imlek yang satu ini ya bisa menjadi cikal bakal sebagai peluang yang besar di kemudian hari. Daripada hanya berkeyakinan, lebih baik tingkatkan pendekatan demi kelancaran. Nah, kalimat ini mengandung makna bahwa Anda memang punya satu keyakinan. Tapi keyakinan aja tidak akan menyokong Anda untuk memperoleh satu hal peningkatan yang signifikan. Kecuali keyakinan itu Anda implementasikan dengan cara misalnya membuat satu pendekatan, satu komunikasi sehingga segala sesuatunya jauh lebih berkelancaran. Kalau Anda bisa melakukan hal ini, maka kecenderungan Anda keberuntungannya terstabilkan itu besar. Dan kalaupun menurun, ya penurunannya bisa Anda perkecil ya. Sehingga dan karena potensi Anda pada bulan lalu itu betul-betul bagus, ya kondisi pada bulan ini kalaupun menurun masih bagus juga. Sukses selalu. Sio kambing. Seperti Anda ketahui, sio kambing merupakan salah satu sio yang ciong, tidak selaras di tahun naga kayu. Namun, tolong Anda perhatikan dan pedulikan benar kalimat berikut ini. Walau keberuntungan meningkat, jangan disikapi keangkuhan. Ada dua hal yang patut Anda camkan. Keberuntungan Anda meningkat di tengah kondisi ciong, di tengah kondisi yang didera banyak masalah karena ketidakselarasan. Nah, pada saat yang bersamaan Anda dikhawatirkan menyikapi segala sesuatu dengan keangkuhan yang bisa mencuat kapan saja. Bisa Anda sadari, bisa tidak. Nah, kalau ini terjadi, maka peningkatan tadi tidak akan terjadi atau walaupun meningkat menjadi sangat terbatas. Padahal peningkatannya diramalkan sangat-sangat besar. Cermat menelaah patut digencarkan. Jadi Anda disarankan untuk betul-betul cermat dan menelaah segala sesuatu. Jangan main telan aja gitu ya. Segala sesuatu harus ditelaah. Cermat menelaah patut digencarkan agar kelak tiada aral ketika bersepak terjang, ya. Tentu saja jelas ya. Daripada terjebak dalam keraguan, lebih baik manfaatkan celah demi jalan keluar. Ya. Jadi Anda nggak boleh angkuh, ya. Anda patut menelaah segala sesuatu dan jangan pernah bersikap ragu. Ya, daripada ragu, Anda mendingan potensi yang Anda miliki Anda arahkan untuk mencari-cari celah peluang, karena peluang tersebutlah yang akan membawa Anda menuju peningkatan yang jauh lebih baik lagi. Sukses. Sio monyet. Sio monyet merupakan sio yang diunggulkan di tahun naga kayu ini, ya, di tahun yang berfenomena di atas angin.
Keberuntungan menukik tajam. Kalau aksi ofensif termasifkan. Ya, ada dua hal yang Anda patut camkan. Yang pertama, bahwa Anda diramalkan keberuntungannya menukik tajam, ya, jatuh dari potensi yang baru lalu, bulan lalu yang betul-betul diramalkan meningkat dan meningkat. Nah, di bulan Imlek ini bisa menukik tajam kalau, jadi belum tentu loh ya, kalau Anda memasifkan ofensif. Jadi Anda tuh lupa daratan, kejar tanpa batas dan tanpa memikirkan resiko. Nah, ini yang menjadi bahaya yang harus Anda hindari benar. Waspadai hutang piutang, hindari penjaminan. Jadi Anda harus betul-betul menerapkan sistem plafon pada sektor keuangan dan janganlah pernah Anda menjaminkan siapapun untuk kepentingan orang lain, ya. Karena kalau itu terjadi dikhawatirkan kelak akan menciptakan sesal di kemudian, ya. Waspadai hutang piutang, hindari penjaminan agar tidak menciptakan sesal di kemudian. Daripada merasa tidak enak hatian, jadi Anda nggak perlu rasa, gua nggak enak hati lu kalau nggak bantu gitu ya. Nah, daripada merasa seperti itu, lebih baik Anda proteksi diri Anda sendiri demi kesinambungan keberuntungan Anda, supaya keberuntungan Anda yang diramalkan menurun tidak terjadi gitu ya. Jadi tolong dicamkan bahwa bulan Imlek yang ke-10 bukan saat yang selaras bagi Anda untuk Anda berbuat seenaknya. Jadi jangan bersikap berlebihan, apalagi berkorban demi kepentingan orang ataupun pihak lain. Tolong itu dicamkan benar. Sukses. Sio ayam. Sio ayam merupakan sio yang diunggulkan di tahun Naga Kayu Imlek 2575. Tolong perhatikan kalimat ini agar keberuntungan Anda tidak tergoyahkan. Walau terkoreksikan, jadi ada kecenderungan menurun loh ya. Walau terkoreksikan, kadar keberuntungan tetap memuaskan. Luar biasa Anda ini. Buang perasaan berserah dan berketidakmampuan agar vitalitas tidak tergoyahkan. Dari kalimat ini jelas ada satu peramalan bahwa dikhawatirkan pada bulan Imlek yang ke-10 Anda tuh maunya ya terserah lu aja deh bagaimana gitu ya. Pokoknya berserah dan kadang-kadang juga merasa gua nggak mampu itu hal-hal semacam itu tuh nggak boleh tuh ya. Itu harus dienyakan jauh-jauh. Daripada dilanda kerancuan, lebih baik prioritaskan peluang yang telah berkepastian. Jadi Anda sebaiknya jangan terlalu banyak mendengar berita-berita yang enggak. Anda harus pegang prinsip Anda agar vitalitas Anda, kemampuan Anda untuk bertahan dan bersepak terjang itu tetap luar biasa hebat, sehingga peluang-peluang Anda yang berkepastian pun tidak akan berlarian dari Anda dan bahkan bisa meningkat hingga semakin memuaskan. Sukses selalu. Sio anjing. Anda tentu paham bahwa sio anjing diramalkan ciong paling besar di tahun Naga Kayu. Oleh sebab itu, perasaan seolah-olah mau di atas angin jangan sampai ya mendera Anda. Kalaupun terasa Anda harus jauhkan itu segera mungkin ya.
Nah, walaupun sio anjing diramalkan ciong, nggak semua sio anjing akan mengalami derita. Walaupun banyak masalah, keberuntungan akan tetap saja meningkat kalau jumlah nilai keberuntungan Anda itu tinggi gitu ya. Nah, untuk bulan Imlek yang ke-10 ini patut Anda pahami bahwa keberuntungan Anda itu diramalkan stabil, tetapi mudah ditingkatkan kalau Anda berkeseriusan. Nah, kalau Anda berkeseriusan, tolong Anda pahami, digarisbawahi. Kenapa? Karena kecenderungan di bulan Imlek yang ke-10 ini Anda bisa patah semangat. Karena selama ini kerap didera oleh banyak gangguan. Padahal peluang lagi ada di depan mata, Anda udah patah semangat. Toh nggak bagus dong ya. Sehingga keseriusan Anda patut dikedepankan. Anda harus fokus dalam segala hal. Hindari manuver yang sembarangan. Jadi Anda patut serius, jangan bermanuver sembarangan agar target tujuan Anda tidak akan menyimpang di tengah jalan. Jadi Anda berpedoman pada apa yang telah Anda rencanakan dan targetkan. Jangan mencelak-mencelek, ikut sana, ikut sini, orang bilang ini bagus Anda belok, orang bilang itu bagus Anda belok. Jangan ya. Anda harus tetap fokus ke depan, jangan ke kiri dan ke kanan. Tetap aja ke depan, dan ke depan, jangan ke kiri dan jangan ke kanan. Daripada mengupayakan ketidakpastian, lebih baik syukuri keterbatasan kesempatan. Nah, di bulan Imlek yang ke-10 ini banyak nih, mau nggak nih peluang ini, mau nggak nih ini, semua ini, tapi lu harus keluar duit dulu nih misalnya. Jangan, ya. Anda yang tidak pasti jangan dulu ya. Tetapi yang sebaiknya Anda utamakan adalah yang di depan mata yang berkepastian walaupun kecil, tetapi itu mungkin dan di tahun depan karena peluang Anda itu sudah membaik akan menjadi cikal bakal bagi Anda untuk memperoleh kesempatan yang jauh lebih baik lagi. Sio babi. Sio babi dalam 2 bulan ini potensinya bagus dong ya. Walaupun di bulan Imlek ke-9 agak menurun, toh masih juga lumayan, lebih daripada sekedar lumayan. Nah, di bulan Imlek yang satu ini nih, di bulan Imlek ke-10, kecenderungan penurunan dikhawatirkan terjadi lagi. Anda patut mewaspadai hal itu. Walau keberuntungan menurun, hindari pemaksaan peningkatan. Jadi Anda sebaiknya ikuti aja alur-alurnya, jangan dipaksakan untuk meningkat. Karena semakin Anda paksakan, dikhawatirkan Anda akan keliru jalan dan semakin dikurung oleh kemungkinan-kemungkinan berenergi negatif yang bukan tidak mungkin akan mendatangkan kerugian dalam bentuk penipuan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, Anda walaupun keberuntungannya menurun, hindari pemaksaan peningkatan. Dan menghadapi kecenderungan penurunan tersebut, Anda seyogianya tidak menggerutui keadaan. Jangan gerutui keadaan, apalagi disikapi dengan keras kepala, agar energi negatif terjauhkan ya. Jadi jangan sampai energi negatif mendera Anda. Karena bulan Imlek ke-10 bulan yang termasuk cukup rawan bagi Anda yang bersio babi. Kecuali jumlah keberuntungan Anda betul-betul tinggi ya. Daripada simpan ketidaksenangan, lebih baik kompromikan naluri demi keterbukaan. Jadi ada ketidaksenangan, Anda patut memaafkan ya. Jadi Anda harus berkompromi dengan diri sendiri ya. Ini penting. Mengingat masalah kompromi ini pun dibahas pada awal ya uraian di bulan Imlek yang ke-10. Anda seksamai lagi deh. Ya, dengan begitu diharapkan keberuntungan Anda yang bersio babi tetap ya dapat dipertahankan pada posisi yang tinggi. Sukses.
Sio tikus. Sio tikus merupakan sio yang berpeluang sangat baik pada tahun naga kayu, walaupun berbagai deraan mengenai merasa di atas angin pun tetap terasakan pula. Namun apabila hal itu dapat Anda siasati dengan baik dan benar, maka keberuntungan Anda pada setiap saat selalu meningkat pesat. Keberuntungan Anda nih di bulan Imlek yang ke-10 tidak bakal menurun kalau asa kian terkukuhkan. Jadi satu hal yang patut Anda camkan, Anda yang bersio tikus, di bulan Imlek yang ke-10 ini dikhawatirkan kehilangan tujuan, kehilangan ambisi, karena fokus kepedulian Anda berpindah pada keinginan atau hasrat yang berbeda di luar ya tujuan untuk meningkatkan karir bisnis Anda sendiri. Nah, kalau itu Anda rasakan, Anda harus segera kembali fokus ke kondisi semula. Jangan mudah tersinggung agar objektivitas takkan sukar diwujudkan dan diterapkan. Jadi Anda di bulan Imlek ke-10 gampang tersinggung. Nah, kalau Anda tersinggung, maka Anda tidak lagi objektif ya. Anda tidak akan lagi bisa menilai pandangan orang sebagaimana semestinya, sehingga Anda pun bisa salah paham oleh karenanya ya. Jangan mudah tersinggung agar aktivitas takkan sukar diwujudkan dan diterapkan. Daripada berkacak pinggang, nah, jadi ada kecenderungan selain tersinggung, oh aduh, di atas angin nih gua nih, nggak boleh tuh ya. Daripada berkaca pinggang, lebih baik merendah hati demi mendulang banyak dukungan. Nah, kalau dukungan banyak berdatangan, maka potensi untuk hingga tahun ke depan pun tidak akan berkurang, bahkan terus saja meningkat. Sukses selalu. Sio kerbau. Sio kerbau adalah salah satu sio yang diramalkan berketidakselarasan di tahun naga kayu Imlek 2575 ini. Walaupun kurang atau tidak berkeselarasan, kalau jumlah nilai keberuntungan Anda tinggi, tentunya potensi Anda untuk mencapai kesuksesan tetap saja terbuka lapang. Namun secara rata-rata, potensi Anda pada bulan Imlek yang ke-10 diramalkan lebih baik ketimbang bulan Imlek yang sebelumnya. Tolong sesamai hal berikut ini. Walau keberuntungan naik, takkan besar kalau tak disikapi optimal. Jadi, bulan Imlek ke-10 walau bagaimanapun, potensi kenaikan terbuka lapang bagi Anda yang bersio kerbau. Namun, kenaikannya tidak akan besar kalau Anda sendiri tidak optimal dalam mengejar peluang tersebut. Kurang serius atau kurang tenaga. Oleh karenanya sumber daya patut disatu padukan dan ditekad bulatkan. Segala sumber daya patut disinergikan. Bertekad bulat sebuah keharusan. Ini penting agar keterbukaan peluang pun tidak bakal tersia-siakan ya. Seperti tadi dikatakan, Anda memang harus bertekad bulat karena peluangnya memang lebih terbuka. Daripada mengutamakan prestise ya, Anda lebih mengutamakan kewibawaan Anda ya atas sebuah prestasi dan kemampuan Anda. Nih gua nih hebat nih, gua punya wibawa, punya karisma. Itu nggak penting ya. Daripada mengutamakan prestise, lebih baik tingkatkan prestasi ya demi menghilangkan kemajuan Anda sendiri ya. Jadi prestasi Anda mudah Anda tingkatkan sehingga keberuntungan Anda pun akan menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu.
Sio macan. Keberuntungan stabil kalau emosi tak terumbar sembarangan. Dari kalimat ini jelas bahwa Anda yang bersio macan, keberuntungannya itu akan menurun. Dan mudah Anda stabilkan kalau Anda tidak emosi. Emosi banyak ya, sukacita pun emosi ya. Khawatir juga emosi. Tapi emosi yang di sini lebih ditekankan adalah sikap temperamental Anda ya. Keberuntungan stabil kalau emosi temperamental Anda tidak terumbar sembarangan. Hindari kesan superior agar sikap antipati terenyahkan, empati pun undang kebaikan. Nah, di sini ada satu hal yang patut Anda waspadai adalah sebuah kesan superior. Jangan kita merasa kita tuh sebagai orang yang hebat. Pada awal ulasan, ya sebaiknya Anda seksamai kembali. Di sana dikatakan waspadai kecenderungan menjadi seorang megalomania. Ya, kalau itu terjadi, maka kita akan merasa luar biasa hebat, sehingga sikap antipati kita, ketidaksukaan kita terhadap siapapun akan menonjol ke permukaan. Dan oleh karenanya, ini merupakan satu simbol-simbol negatif ya, yang bisa membuang semua kebaikan. Sebaliknya, kalau kita bisa bersikap empati, maka segala hal yang sifatnya positif akan mudah datang dan mudah mewujudkan keberuntungan. Daripada berdebat tanpa arah, ngalor ngidul, tidak keruan seenak-enaknya, lebih baik pacu ambisi Anda agar reaksi pun berkesetaraan. Nah, kalau Anda tidak berbicara yang enggak, tidak buang waktu percuma, maka fokus kepedulian Anda akan menimbulkan aksi dan reaksi yang sifatnya juga akan positif. Dan ini tentu saja akan mengundang keberuntungan, sehingga keberuntungan itu pun akan menjaga kita agar kecenderungan untuk menstabilkan keberuntungan itu sendiri semakin terbuka lapang, dan keberuntungan tentu saja tidak akan turun lagi. Sio kelinci. Sio kelinci bukan sio yang diunggulkan di tahun naga kayu Imlek 2575. Namun, pada beberapa bulan belakangan ini, kenaikan keberuntungan Anda diramalkan sangat signifikan, khususnya pada bulan Imlek yang ke-9 dan ke-10. Walau keberuntungan stabil, peningkatannya masih memungkinkan. Jadi bulan Imlek ke-9 memang keberuntungan Anda luar biasa. Di bulan ke-10 juga diramalkan masih terbuka lapang, bahkan masih berpeluang untuk ditingkatkan kembali. Tingkatkan kreativitas, hindari sikap berayal-ayalan. Nah, agar segala sesuatunya menjadi jauh lebih signifikan, jauh lebih memuaskan, kreativitas Anda, inovasi dan kreativitas patut Anda junjung ya, patut Anda indahkan dan implementasikan dengan sebaik mungkin, dan hindari sikap berayal-ayalan apalagi pengabaian. Ini penting agar tiada peluang terlepas dari kejaran ya. Jadi semuanya bisa terkejar baik sehingga peningkatannya betul-betul menjadi sangat signifikan. Daripada memaksakan kehendak, lebih baik sinergikan sumber daya demi kekompakan. Tolong diingat, pada bulan Imlek yang ke-10 ini, di mana segala sesuatunya serasa bagi Anda tuh untuk kemudian diangkat, diupayakan untuk meningkat, ya. Nah, hal ini jangan sampai membuat Anda memaksakan kehendak Anda kepada siapapun. Daripada memaksa, Anda sebaiknya lebih berkomunikasi, ya, mensinergikan, memadukan sumber daya yang ada, ya, baik sumber daya Anda sendiri maupun
teamwork Anda sendiri, kalau semuanya kompak, sehingga tidak ada lagi hal yang tidak mungkin untuk Anda wujudkan dengan sebaik mungkin. Sukses selalu. Para juragan Feng Shui dan sahabat Sonora, dimanapun Anda berada, juga Anda yang selalu setia mempedomani buku dan kalender tahunan. Ulasan mengenai dinamika dan fenomena bulan ke-10 Imlek telah disampaikan. Begitu pula mengenai ulasan peramalan sio Anda sendiri. Mudah-mudahan kesemuanya itu bisa Anda manfaatkan sebagai pedoman bagi Anda untuk bersepak terjang. Kesuksesan Anda yang setiap hari selalu lebih baik dan lebih baik menjadi harapan kita semua. Sukses selalu.